Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francis Surejaya, NIM A01223116, Program Studi Agrobisnis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bangsa dan negara berdasarkan materi yang sudah saya pelajari pada semester ini. Dimulai dari bangsa. Apa itu bangsa dalam istilah para ahli? Yang pertama, menurut Benedict Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang diwayangkan. Kemudian yang kedua, menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama atau hasrat untuk bersatu. Kemudian yang ketiga, menurut Lippmann, bangsa adalah kesatuan budaya atau kultur unity dan kesatuan politik. Kemudian yang keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengatakan bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, sejarah, dan wilayah, sehingga dapat dikatakan bangsa adalah orang-orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan sejarah, nasib, dan cita-cita. Menurut Friedrich Hertz, terbentuknya bangsa dipengaruhi oleh 4 unsur. Yang pertama, adanya keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Yang ketiga, adanya keinginan akan kemandirian, keunggulan, dan kekhasan. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya keinginan untuk menonjol atau unggulan di antara bangsa dalam mengejar kehormatan dan pengaruh. Untuk menjaga eksistensinya, sebuah bangsa harus membentuk satu organisasi politik yang kita kenal sebagai negara. Hal inilah yang bisa disebut dengan negara bangsa atau nation state. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu negara? Pada hakikatnya manusia adalah makhluk monodualisme sekaligus makhluk monopluralistik, sehingga susunan kuadratnya terdiri dari unsur-unsur jasmani dan rohani, memiliki sifat kuadrat individu sekaligus sosial, serta memiliki kedudukan kuadrat sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk Tuhan. Dilihat dari hakikatnya, akan sangat rawan terjadi konflik ketika seorang manusia bersinggungan dengan manusia lainnya. Inilah yang mengapa dibentuk sebuah organisasi, yaitu negara, untuk mengatur hubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya. Menurut Soltau, negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian menurut Lasky, negara adalah satu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Untuk membentuk suatu negara, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada syarat konstitutif atau syarat yang bersifat mutlak yang harus ada di dalam sebuah negara atau harus dimiliki oleh sebuah negara. Syarat ini terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu rakyat. Satu negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya warga
atau rakyat. Unsur ini sangat penting karena secara konkret memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah negara. Kemudian unsur yang kedua, wilayah. Wilayah adalah tempat berdiamnya penduduk atau rakyat. Wilayah juga merupakan landasan material atau landasan fisik ke satu negara. Wilayah negara pada umumnya meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Selain itu dikenal pula wilayah yang disebut sebagai wilayah ekstrateritorial. Wilayah ini merupakan wilayah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan satu negara, walaupun negara tersebut berada di dalam kekuasaan negara lain. Unsur yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyat, sehingga harus dihormati dan ditaati oleh rakyat. Pemerintah memiliki dua jenis kedaulatan. Pertama, kedaulatan ke dalam, yang artinya pemerintah memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyat. Dan yang kedua adalah kedaulatan keluar, yang artinya pemerintah mampu mempertahankan negaranya dari serangan negara lain. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat deklaratif. Pengakuan dari negara lain sangat penting agar satu negara bisa mendapat haknya di mata internasional. Pengakuan ini ada dua macam, yaitu yang pertama pengakuan secara de facto, yaitu secara real atau fakta atau fisik, berupa kenyataan berdirinya satu negara. Dan yang kedua secara de jure dan secara hukum, yaitu pengakuan secara tertulis dan resmi. Dengan syarat ini sebuah negara memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Satu negara juga dilengkapi dengan beberapa sifat agar sebuah negara mempunyai kekuatan bagi warganya. Satu negara memiliki sifat, yaitu yang pertama sifat memaksa, yang artinya negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksa warganya agar menaati berbagai peraturan yang telah dibuat. Untuk menerapkan sifat ini, pemerintah negara memiliki beberapa sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sifat monopoli. Sifat ini menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Maksudnya, kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu, peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di negara itu tanpa terkecuali.